Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh hal cerita anime Isekai no Sekishi Monogatari. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Kenshin Masaki. Kenshin merupakan seorang remaja yang mempunyai kemampuan kuat serta super berbakat yang sekarang sedang terjebak di sebuah dunia isekai yang memiliki peradaban yang cukup maju. Dan salah satu kemajuan yang dimiliki dunia ini adalah dunia ini sudah berhasil mengembangkan para robot atau mecha mistikal yang disebut dengan Shikijin. Sebagai tambahan, Shikijin merupakan robot mistikal yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan Shikenshi di dalam dirinya. Pada saat Kenshin terjebak di dunia ini, Kenshin memutuskan berusaha menyelesaikan permintaan seorang cewek misterius yang bernama Doll untuk membunuh seorang pemimpin kerajaan yang bernama Lasara, yang pada saat ini sedang melakukan perjalanan bersama dengan para pengikutnya menuju sebuah akademi yang bernama Tanah Suci. Karena Doll berjanji kepada Kenshin bahwa dia akan membantu Kenshin kembali ke dunia asal Kenshin, asalkan Kenshin berhasil membantu dia dan rekan-rekannya yang tanpa sepengetahuan Kenshin merupakan para anak buah seorang raja yang bernama Babalon untuk membunuh Lasara. Selama Kenshin berusaha membunuh Lasara, Kenshin pun menggunakan sebuah Shikijin karena Kenshin ternyata juga memiliki kekuatan Shikenshi. Kemudian setelah cukup lama Kenshin berusaha, Kenshin akhirnya gagal membunuh Lasara. Lalu akibat kegagalannya, Kenshin jadinya ditawan oleh Lasara dan para pengikutnya. Sementara dengan Shikijin Kenshin akhirnya disita oleh Lasara dan para pengikutnya. Selama Kenshin ditawan, Kenshin ternyata didekati oleh dua orang kenalan Lasara sekaligus dari Tanah Suci, yang dimana orang yang pertama adalah seorang cewek mantap yang bernama Misiah, dan yang kedua adalah seorang pria yang bernama Olet dan bukan Ulat. Karena mereka ternyata ingin berteman dengan Kenshin. Lalu setelah itu pada suatu malam, ada sebuah kejadian yang membuat Kenshin jadi dibebaskan oleh Doll. Setelah dibebaskan, Kenshin langsung dibawa Doll berkumpul dengan rekan-rekannya. Kemudian habis Kenshin dibawa Doll, Kenshin langsung mau dibunuh oleh Doll dan rekan-rekannya. Sebab Doll ternyata hanya berniat memanfaatkan Kenshin dan tidak berniat menepati janjinya kepada Kenshin. Mengetahui hal tersebut, Kenshin hanya bisa kesal mengetahuinya. Sementara itu di sisi lain, Lasara ternyata juga mendengar apa diketahui Kenshin, karena Lasara kenyataannya memasang alat menyadap suara miliknya pada pakaian Kenshin. Lalu akibat mendengar hal itu, Lasara jadinya juga tahu kalau Kenshin berasal dari dunia lain. Kemudian kembali kepada Kenshin. Setelah Kenshin mendengar hal itu, Kenshin langsung berusaha melawan serta lari dari mereka. Setelah melewati berbagai usaha, Kenshin akhirnya diselamatkan oleh seorang cewek coklat yang merupakan salah satu murid dari Akademi Tanah Suci yang bernama Aura. Abis Aura menyelamatkan Kenshin, Aura memutuskan membawa Kenshin ke rombongan Lasara. Pada saat Kenshin dibawa ke rombongan Lasara, kondisi Kenshin sekarang sedang kurang baik. Mengetahui kondisi Kenshin, Lasara dengan dibantu Aura, Misiah serta pengikut Lasara langsung berusaha menyembuhkan Kenshin. Setelah melewati berbagai usaha, Kenshin akhirnya berhasil disembuhkan oleh mereka. Kemudian berkat keberhasilan mereka, maka Kenshin juga mulai berteman dengan mereka. Lalu setelah itu pada esok harinya, para pengikut Lasara pada hari ini memutuskan mengubah penampilan Kenshin. Habis para pengikut Lasara mengubah penampilan Kenshin, Lasara langsung meminta kepada Kenshin supaya Kenshin menjadi pengikutnya. Mendengar permintaan Lasara, Kenshin langsung bingung menerima tawaran Lasara. Kemudian meskipun bingung, akan tetapi karena beberapa alasan, Kenshin akhirnya memutuskan menerima permintaan Lasara. Kemudian karena Kenshin menerima, maka Kenshin jadinya sekarang menjadi pengikut Lasara. Lalu tak lama setelah Kenshin menerima permintaan Lasara, rombongan Lasara akhirnya juga tiba di tempat tujuan mereka, yaitu Akademi Tanah Suci. Dan sebagai tambahan, Akademi Tanah Suci ini merupakan sebuah akademi yang dikhususkan untuk mendidik para anak-anak bangsawan serta tempat pelatihan untuk para calon pilot Shikijin. Selain itu, para murid akademi ini kebanyakannya adalah cewek, sebab hampir semua kelas di akademi ini
diisi oleh berbagai jenis cewek mulai dari yang loli sampai yang berisi. Kemudian setelah tiba, Kenshin memutuskan ikut bersama dengan Lasara dan satu pengikut Lasara yang merupakan seorang cewek dewasa sekaligus adik Mesiah yang bernama Kiaya, untuk berkeliling serta mengunjungi beberapa tempat di akademi ini. Selama mereka berkeliling, ada sebuah pertemuan yang membuat Kenshin jadi kenal dengan seorang siswa songong yang merupakan anak dari Raja Babalon yang bernama Degemiar. Lalu singkat waktu, setelah cukup lama mereka berkeliling, mereka akhirnya memutuskan menemui kepala sekolah Akademi Tanah Suci. Di saat mereka menemui kepala sekolah ini, ada sebuah pertemuan lagi yang membuat Kenshin jadi mulai berteman dengan dua cewek bangsawan, yang dimana cewek yang pertama adalah cewek loli yang bernama Maria, yang dimana Maria ini merupakan seorang putri kerajaan sekaligus sepupu dari Lasara. Kemudian cewek yang kedua adalah cewek dewasa yang bernama Yukine, yang dimana Yukine ini merupakan pengawal setia Maria. Lalu selain Kenshin mulai berteman dengan kedua wanita ini, Kenshin ternyata juga mulai mempunyai rasa suka dengan salah satu dari kedua cewek ini. Dan yang disukai Kenshin adalah cewek yang lebih berisi, yaitu Yukine. Singkat cerita, setelah mereka selesai menemui kepala sekolah itu, Kenshin, Lasara, dan Kiaya langsung beristirahat di sebuah rumah besar yang merupakan tempat tinggal khusus untuk Lasara dan para pengikutnya. Lalu setelah itu, beberapa hari setelah hari tersebut, di saat Kenshin sedang sarapan dengan Lasara dan Kiaya, Kenshin pada saat ini mendapat permintaan dari Lasara supaya Kenshin mulai bekerja di Akademi Tanah Suci dengan tujuan agar dia tidak perlu menggaji Kenshin menggunakan metode gaji kerajaannya. Karena apabila dia menggaji Kenshin menggunakan metode kerajaannya, maka hal yang tidak diinginkannya akan terjadi, yaitu terungkapnya identitas Kenshin yang merupakan pendatang dari dunia lain. Karena yang tahu identitas Kenshin sekarang cuma Lasara, Kiaya, dan beberapa orang pengikut Lasara. Mendengar permintaan Lasara, Kenshin langsung bingung mendengarnya. Setelah beberapa saat bingung, Kenshin pun akhirnya memutuskan menerima permintaan Lasara. Lalu karena Kenshin menerima, maka Kenshin jadinya sekarang mulai bekerja di Akademi Tanah Suci. Pada saat Kenshin bekerja, Kenshin pun ternyata mendapat banyak pujian dari para staf pekerja di Akademi Suci. Hal itu disebabkan berkat kemampuan yang dimilikinya, Kenshin jadinya selalu saja membuat para pekerja di Akademi Tanah Suci menjadi bingung serta kagum dengan kerja Kenshin. Selain itu, selama Kenshin bekerja di akademi ini, Kenshin ternyata juga mulai kenal dengan dua cewek yang merupakan para anggota dewan atau OSIS yang bernama Lapis dan Leticia. Kemudian berkat perkenalan ini, Kenshin tentunya juga mulai berteman dengan Lapis dan Leticia. Selain mulai berteman dengan Lapis dan Leticia, Kenshin ternyata juga mulai menjadi seorang yang populer. Sebab Kenshin sekarang juga mulai dikagumi oleh banyak murid cewek di Akademi Tanah Suci. Lalu pada suatu malam, di saat Kenshin sedang bersama dengan Lasara dan Kiaya, Kenshin pada saat ini mendapat pemberitahuan dari Lasara bahwa Kenshin mulai besok akan menjadi murid di Akademi Tanah Suci. Karena kepala sekolah Akademi Tanah Suci sangat ingin menjadikan Kenshin sebagai murid akademinya. Mendengar pemberitahuan Lasara, Kenshin memutuskan menuruti pemberitahuan Lasara. Lalu pada esok harinya, Kenshin akhirnya mulai bersekolah di Akademi Tanah Suci. Pada saat Kenshin bersekolah, Kenshin ternyata dimasukkan di kelas yang sama dengan Maria, Lapis, dan Yukine. Kemudian akibat hal itu, Kenshin jadinya juga semakin akrab dengan ketiga wanita ini. Lalu berkat keakraban mereka, Yukine jadinya juga mulai mempunyai rasa suka kepada Kenshin. Kemudian selain Kenshin semakin akrab dengan ketiga wanita itu, Kenshin juga mulai akrab dengan seorang pria yang bernama Seris. Lalu selanjutnya, selama Kenshin menjalani hari-hari sekolahnya, ada beberapa keberuntungan yang membuat Kenshin jadi terpilih sebagai anggota dewan atau OSIS di akademi ini. Kemudian berkat keberuntungan ini, Kenshin jadinya juga semakin terkenal di akademi ini. Karena jumlah murid cewek yang mengagumi Kenshin sekarang juga semakin bertambah banyak. Lalu setelah itu hari-hari pun terus berlalu. Dan akhirnya liburan musim panas di akademi ini sekarang tiba. Selama liburan, Kenshin memutuskan ikut bersama dengan Lasara, Kiaya, Maria, Yukine, Aura, Leticia, Dagemayer, dan satu cewek yang juga merupakan pengikut Lasara.
yang bernama Wahan untuk pergi liburan bersama dengan rombongan seorang pemimpin kerajaan yang ternyata adalah rombongan Ibu Maria. Karena Ibu Maria kenyataannya merupakan pemimpin dari kerajaan Maria. Kemudian pada saat Kenshin pergi liburan, ada sebuah ketidaksengajaan yang membuat Kenshin jadi bertemu dengan Ceris dan pacarnya yang ternyata sedang bersembunyi di dalam rombongan Ibu Maria. Lalu setelah Kenshin bertemu dengan Ceris dan pacarnya, Kenshin langsung diminta Ceris supaya Kenshin tidak memberitahu keberadaan dia dan pacarnya kepada siapapun, sebab Ceris sekarang sedang berencana kabur dari Akademi Tanah Suci dengan tujuan agar dia bisa membawa pacarnya menuju sebuah tempat yang ternyata dekat dengan tempat tujuan rombongan Ibu Maria. Mendengar permintaan Ceris, Kenshin langsung menerima permintaan Ceris. Kemudian setelah itu, meskipun pada mulanya yang merahasiakan keberadaan Ceris dan pacarnya cuma Kenshin, akan tetapi karena beberapa hal, Wahan akhirnya juga ikut serta merahasiakan hal tersebut. Kemudian singkat waktu, rombongan Ibu Maria akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Setelah rombongan Ibu Maria tiba, Kenshin memutuskan memeriksa keadaan Ceris dan pacarnya yang kelihatannya juga sudah tiba di tempat tujuan mereka. Lalu setelah Kenshin memeriksa, Kenshin langsung bergerak kembali ke rombongan Ibu Maria. Kemudian pada esok harinya, di saat Kenshin sedang berjalan-jalan, ada sebuah keberuntungan yang membuat Kenshin jadi menolong pacar Ceris yang ternyata sedang dikejar oleh para penjahat. Abis Kenshin menolong pacar Ceris, Kenshin langsung diberitahu pacar Ceris mengenai tempat rombongan Ibu Maria yang sebentar lagi akan segera diserang oleh para rekan jahat yang mengajarnya. Lalu selain Kenshin mendapat pemberitahuan itu, Kenshin juga mendapat pemberitahuan dari pacar Ceris mengenai Ceris yang sudah ditangkap oleh para penjahat itu. Mendengar semua pemberitahuan pacar Ceris, Kenshin langsung berusaha melindungi serta menolong semua orang yang ada di dalam rombongan Ibu Maria. Lalu setelah melewati berbagai usaha, Kenshin akhirnya berhasil menolong semua orang kecuali satu orang, yaitu Dagimear. Karena tanpa sepengetahuan Kenshin dan yang lainnya, Dagimear kenyataannya malah menjalin kerjasama dengan para penjahat itu. Kemudian setelah Kenshin berhasil menolong rombongan Ibu Maria, Kenshin bersama dengan Lasara, Aura Kiaya, dan Wahan langsung menjalankan sebuah rencana untuk menolong Dagimear serta semua orang yang ditangkap oleh para penjahat itu. Setelah cukup lama mereka menjalankan rencana, mereka akhirnya berhasil membebaskan Dagimear serta semua orang yang ditangkap oleh para penjahat tersebut. Kemudian berkat hal itu, maka Ceris jadinya juga kembali kepada pacarnya. Lalu selanjutnya, habis mereka berhasil menyelesaikan rencana mereka, Kenshin bersama dengan Lasara, Aura, Kiaya, Wahan, dan Leticia tanpa sepengetahuan Dagimear memutuskan merahasiakan keberadaan Ceris dan pacarnya. Kemudian setelah mereka memutuskan hal itu, mereka bersama dengan Dagimear memutuskan kembali ke rombongan liburan Ibu Maria. Lalu setelah itu waktu pun terus berjalan, dan akhirnya liburan musim panas di Akademi Tanah Suci pun berakhir. Kemudian selanjutnya, pada suatu hari, di saat Akademi Tanah Suci sedang damai seperti biasanya, tiba-tiba saja Akademi Tanah Suci mendadak dikejutkan dengan sebuah serangan kejutan yang dilakukan oleh Raja Babalon, Dagimear, serta para kacungnya. Hal itu dikarenakan Raja Babalon ternyata berencana mengambil alih Akademi Tanah Suci dengan tujuan agar dia bisa memiliki sebuah Shikijin overpower yang bernama Gaia yang sekarang sedang disimpan oleh akademi ini. Pada saat serangan sedang berlangsung, ada sebuah hal yang membuat Kenshin jadi menggunakan kekuatan Shikinshi miliknya untuk berusaha melawan Shikijin Dagimear dan para kacungnya. Setelah melewati berbagai perlawanan, Kenshin akhirnya mampu mengalahkan Shikijin Dagimear dan sekutunya, sebab Kenshin ternyata jauh lebih overpower dibandingkan dengan Dagimear dan para kacungnya yang kenyataannya lebih cemen dari Kenshin. Lalu abis Kenshin mengalahkan Dagimear dan para kacungnya, tiba-tiba saja Kenshin dikejutkan dengan perubahan Messiah yang mendadak berubah menjadi Dul. Kemudian abis berubah, Dul langsung menggunakan sebuah Shikijin yang ternyata adalah Shikijin Gaia. Lalu abis Dul menggunakan Shikijin Gaia, Dul langsung berusaha bertarung melawan Kenshin. Setelah beberapa saat mereka bertarung, pertarungan ini akhirnya dihentikan oleh sebuah serangan. Abis pertarungan ini dihentikan,
Kenshin memutuskan mundur bersama dengan rombongan Lasara dan rombongan penghuni Akademi Tanah Suci yang pada saat ini sedang mundur menuju sebuah tempat evakuasi. Pada saat mundur, ada beberapa alasan yang membuat Lasara jadi memberitahu Wahan dan kepala sekolahnya mengenai identitas asli Kenshin. Kemudian akibat pemberitahuan Lasara, Wahan dan kepala sekolahnya ini jadinya sekarang tahu mengenai Kenshin yang sebenarnya berasal dari dunia lain. Lalu singkat waktu, rombongan Lasara dan rombongan penghuni Tanah Suci akhirnya tiba di tempat evakuasi. Setelah tiba, kedua rombongan ini pun memutuskan beristirahat di tempat ini. Pada saat kedua kelompok ini sedang beristirahat, ada terjadi beberapa masalah yang membuat Kiaya jadi sampai menekat menemui rombongan Dagimiar. Mengetahui tindakan Kiaya, Kenshin bersama dengan rombongan Lasara langsung berusaha menyusul serta menyelamatkan Kiaya. Setelah melewati berbagai usaha, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Kiaya. Lalu abis mereka berhasil, mereka langsung melakukan perjalanan untuk menemui Aura dan ayahnya yang merupakan raja dari kerajaan Surifon. Hal itu dikarenakan Lasara ternyata berencana memanfaatkan kemampuan Kenshin untuk membuat ayah Aura menjadi sekutu mereka melawan pihak ayah Dagimiar. Kemudian singkat cerita, rencana Lasara akhirnya berhasil membuat ayah Aura menjadi sekutu mereka. Selain itu, ayah Aura sekarang juga berencana menjadikan Kenshin sebagai calon menantunya. Lalu singkat cerita, setelah mereka berhasil menjadikan ayah Aura sebagai sekutu mereka, Kenshin bersama dengan Aura dan rombongan Lasara langsung berangkat menuju kerajaan Ibu Maria yang ternyata sedang diserang oleh para kacung Raja Bebalun. Sebab ingin memeriksa keadaan Maria, Yukini dan Ibu Maria. Pada saat mereka menuju kerajaan Ibu Maria, ada sebuah ketidaksengajaan yang membuat mereka jadi menolong seorang cewek dewasa yang bernama Rhea. Kemudian akibat hal ini, Rhea jadinya juga ikut serta dalam rombongan mereka. Lalu singkat waktu, mereka akhirnya tiba di tempat kerajaan Ibu Maria. Abis tiba, Kenshin dan rombongan Lasara langsung berusaha mencari keberadaan Maria, Yukini, Ibu Maria dan sekutunya. Setelah melewati berbagai hal, mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Maria, Yukini, Ibu Maria dan sekutunya. Setelah mereka berhasil menemukan mereka memutuskan beristirahat di tempat Ibu Maria. Selama mereka beristirahat di tempat Ibu Maria, ada beberapa keberuntungan yang membuat Kenshin jadi terpilih sebagai pemilik pesawat rombongan Lasara. Kemudian berkat keberuntungan ini, Kenshin lah yang akhirnya menjadi pemimpin dari rombongan Lasara. Lalu setelah itu, pada suatu hari, ada terjadi beberapa pertarungan yang membuat Seris dan pacarnya jadi ikut bergabung dengan rombongan Kenshin. Kemudian berkat hal itu, maka rombongan Kenshin pastinya juga semakin overpower. Kemudian setelah beberapa hari Kenshin dan rombongannya berada di tempat Ibu Maria, Kenshin, Yukini, Maria dan rombongan Kenshin akhirnya memutuskan berangkat menuju tempat ayah Kiaya, sebab ada yang ingin mereka bahas dengan ayah Kiaya. Singkat cerita, rombongan Kenshin akhirnya tiba di tempat ayah Kiaya. Habis tiba, Kenshin dan rombongannya pun langsung bergerak berbicara dengan ayah Kiaya. Kemudian pada suatu ketika, di saat Kenshin dan rombongannya masih berada di tempat ayah Kiaya, tiba-tiba saja di tempat ayah Kiaya mendadak diserang oleh Dul dan sekutunya. Lalu akibat serangan itu, Kenshin tentunya tidak punya pilihan lain selain berusaha membawa semua anggota rombongannya pergi dari tempat ayah Kiaya. Setelah melewati berbagai usaha, Kenshin pun akhirnya berhasil membawa semua anggota rombongannya pergi dari tempat ayah Kiaya, kecuali satu orang, yaitu Rhea. Hal itu dikarenakan Rhea kenyataannya malah mengkhianati rombongan Kenshin. Kemudian abis Kenshin dan rombongannya pergi, Kenshin dan rombongannya memutuskan berangkat menuju sebuah gunung yang terbuat dari besi. Hal itu dikarenakan Kenshin dan rombongannya ternyata berencana merubah gunung besi itu menjadi senjata Shikijin Kenshin dengan tujuan agar kekuatan Shikijin Kenshin bisa semakin oke. Kemudian singkat waktu, Kenshin dan rombongannya akhirnya tiba di tempat gunung tersebut. Habis tiba, mereka langsung bergerak berusaha menyelesaikan rencana mereka. Setelah melewati berbagai usaha, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan rencana mereka. Lalu selanjutnya, setelah Kenshin dan rombongannya selesai menjalankan rencana mereka, rombongan Kenshin
rombongan Tanah Suci, serta semua rombongan sekutu mereka akhirnya bergabung membentuk aliansi Shinobi untuk berusaha mengalahkan Raja Bebalun, Dagimiar, dan para kacungnya. Kemudian singkat cerita, Kenshin dan aliansinya pun sekarang memulai usaha mereka mengalahkan Raja Bebalun, Dagimiar, dan para kacungnya. Setelah melewati berbagai usaha yang sangat keras, Kenshin dan aliansinya pun akhirnya berhasil mengalahkan Raja Bebalun, Dagimiar, dan para kacungnya. Lalu selain berhasil mengalahkan Raja Bebalun, Dagimiar, dan para kacungnya, Kenshin ternyata juga berhasil berteman dengan Dul. Kemudian berkat hal itu, Dul jadinya juga kembali menjadi Misia cap mantap seperti dulu. Selain itu, Ria akhirnya juga kembali ke pihak Kenshin. Hal itu dikarenakan ada beberapa alasan yang membuat Ria jadi kembali ke pihak Kenshin. Lalu habis Kenshin dan aliansinya menang, Ria langsung mengajak Kenshin berkumpul bersama dengan Lasara, Kiyaya, Misia, Aura, Maria, Yukini, Ibu Maria, Wahan, Leticia, Lapis, serta semua wanita yang mengagumi Kenshin. Setelah Kenshin berkumpul dengan semua cewek ini, Leticia langsung menyampaikan sebuah pemberitahuan kepada semua wanita yang berada di tempat ini mengenai Kenshin yang sekarang mendapatkan hak untuk menikahi salah satu wanita yang berada di tempat ini. Kemudian habis Leticia mengucapkan pemberitahuannya, tiba-tiba saja Kenshin mendadak langsung dikejar serta diperebutkan oleh Lasara, Kiyaya, Misia, Aura, Maria, Yukini, Ibu Maria, Wahan, serta semua cewek yang mengagumi Kenshin. Kelihatannya sama-sama menginginkan Kenshin. Lalu sementara dengan Kenshin langsung berusaha lari dari para cewek-cewek barbar ini. Kemudian berkat hal itu, semuanya pun berakhir dengan ending yang bikin para jomblo bahagia. Dan ceritanya pun selesai.